para peserta seminar. Selamat datang dalam acara seminar pendidikan Merdeka Belajar berbasis karakter dan wirausaha. Perkenalkan, nama saya Dea Dan nama saya Ina. dan kami akan memandu acara pada pagi hari ini, Kak Ina. Betul sekali Dea. Oke, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah hadir pada pagi hari ini ya, Kak. Iya, betul sekali. Yes, dan dengar-dengar Kak Ina, Mm. ini para pesertanya itu datang dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Wow, luar biasa sekali ya Dea. Iya, Ya. dari mana aja sih, Kak? Ini kalau saya lihat ini ada yang dari Sumatera Dea. Hora! Gitu Ada ya. dari mana lagi, Kak? Ada yang dari Kalimantan. Kalimantan. Luar biasa. Ada juga dari Pulau Jawa, banyak juga nih ya. Jawa. Terus ada juga ternyata dari Sulawesi, dari Donggala ada juga loh Ini ya. baju saya. Oh iya, baju apa namanya ini? Saya taunya kainnya aja. Oh, kain Ina. apa ini? Ini saya lupa namanya tapi daerah dari situ ya. Oh begitu. Tapi cantik sekali ya. Cantik sekali Dan warnanya. tidak lupa juga kalau dilihat dari warna kulit gini Iya. ya. Ada juga dari Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Bentar. Ini Kenapa? bukannya baju dari Nusa Tenggara Oh Timur? iya ya, ini dari Maumere bajunya ya. Cantik bajunya. Mungkin pesertanya ada yang dari Maumere juga. Betul sekali ya. Selanjutnya ada satu lagi, Kak. Dari Betul. mana sih ini? Ini tempat matahari terbit ini. Sudah Waduh, tahu kita pasti yang ya. mataharinya dua ya. Tidak juga. Panas. Satu. Oke, ini dari Papua. Papua. Ada juga pada pagi hari ini ada ya. Yes, benar banget. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Betul. Dan tidak lupa kita juga mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung acara ini sehingga Betul. seminar pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Betul sekali Dea. Yes, benar banget. Dan di awal acara ini juga Ya. kita akan perkenalan nih. Bukan Oke. hanya kita berdua doang. Oke. Ini akan perkenalan dari teman-teman dari Yayasan Prima Unggul. Oke. Mereka akan mempersembahkan lagu dan tari-tarian Dea. Oh, jadi perkenalannya ini lewat lagu. ya? Betul. Wah, udah muncul. Oh, nih, udah Kak muncul. Ina. Wow, seperti ikan-ikan di laut. Aduh, banyak sekali. Dan Betul. bajunya cantik-cantik banget. Betul. Namanya baju Indonesia ya, baju tradisional cantik-cantik ya Dan Dea. anak-anaknya juga dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana? Kita langsung saja. Langsung saja. Ini dia persembahan dari Yayasan Prima Unggul. Mari kembangkan potensi diri, lahirkan jiwa wirausaha, lakukan sesuatu dengan hati tulus, wujudkan integritas diri, berbekal semangat yang
Selamat pagi Bapak dan Ibu. Sungguh terharu karena pagi ini melihat para peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Yang kami hormati Pak Dr. Santo, Direktur Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbud RI. Yang kami hormati Pak Dr. Subi, Koordinator Fungsi Kesetaraan Direktorat PMPK Kementerian Kemendikbud RI. Yang kami hormati Pak Wawan, Kasih Pendidikan Kesetaraan DKI Jakarta. Para sahabatku, para narasumber yang selalu setia mendukung pendidikan generasi muda Indonesia. Dan kepada Bapak dan Ibu undangan dan para peserta seminar pada hari ini yang berjumlah dalam pendaftaran 400-an orang, kami sangat menghargai kehadiran bersama dengan kami di sini. Adalah kebahagiaan besar bagi kami karena pada hari ini genap 10 tahun Yayasan Prima Unggul melayani pendidikan anak-anak Indonesia. Kami mensyukuri hari ini dengan menyelenggarakan seminar pendidikan dengan tema Merdeka Belajar. Mengapa? Karena 10 tahun selama ini bagaimana kami merintis. 10 tahun yang lalu anak-anak dari keluarga sederhana, anak-anak dari panti asuhan, kita merdekakan mereka. Dan Bapak dan Ibu, di ulang tahun yang ke-10 hari ini, anak-anak yang punya latar belakang yang dengan segala keterbatasan mereka, mereka telah memberi warna baru dalam dunia pendidikan dan juga dunia panti asuhan. Bukan hanya mereka yang bertumbuh dan berkembang, tetapi puluhan ribu pelajar di Indonesia ini telah terinspirasi oleh anak-anak Yayasan Prima Unggul. Hari ini semua kegiatan, mulai dari persiapan yang menghubungi Bapak dan Ibu yang bertugas pada hari ini, MC tadi, dan seluruh petugas yang nyanyi, yang sound system, segala sesuatunya dilakukan oleh anak-anak kita di Yayasan Prima Unggul. Mereka sungguh merdeka untuk melakukan semua kegiatan yang mereka lakukan. Terima kasih kepada para sahabatku narasumber. Pada hari ini Anda berkenan memberikan pengayaan, pencerahan kepada sahabat-sahabatku para pendidik dan pemerhati pendidikan. Mungkin hari ini sebagai pembukaan dan awal. Dan selanjutnya kita akan membangun sinergi untuk membangun pendidikan yang lebih baik di Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini juga kami mendirikan komunitas pendidikan unggul berkarakter KPUB sebagai wadah bagi Bapak dan Ibu untuk bersinergi untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Kepada Pak Direktur yang diwakili oleh Pak Dr. Subi, Koordinator Fungsi Kesetaraan Direktorat PMPK Kemendikbud RI, berkenan untuk menyampaikan peneguhan kepada 400-an peserta seminar pada hari ini dan sekaligus membuka seminar pendidikan ini dan juga membuka pendirian komunitas pendidikan unggul karakter dengan harapan semoga pendidikan di Indonesia dalam sinergi kita bisa meningkatkan mutu dan kualitasnya. Selamat mengikuti seminar dan kami sangat bahagia terhadap keterlibatan kita semua. Terima kasih.
Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Subi. Baik, terima kasih Pak Gia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Gia, selaku Ketua Yayasan yang saya hormati, Pak Doni Kesuma, yang saya hormati, para narasumber, teman saya, rekan saya dari DKI, dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yang mungkin Kang Wawan yang hadir, yang saya hormati. Alhamdulillah juga ini hadir para suster, salam hormat, dan juga semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah ada juga rekan kami dari Sekolah Dolan ya. Ini ada Kang Lukman Hakim. Kita sebagai insan yang beragama, mari kita tidak lupa selalu memanjatkan puja syukur kita kehadiratnya. Walaupun di kondisi pandemi ini, kita tetap bersyukur dan bersyukur. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa bertemu, berkumpul, dan bisa diskusi langsung. Terima kasih Pak Gia dan juga teman-teman dari Yayasan Prima Unggul yang tadi saya juga sempat melihat langsung, menyaksikan langsung, dan alhamdulillah ini yang sekian kali karena kami sering diundang. Ini membuat saya semakin yakin ternyata pendidikan masyarakat, dalam hal ini pendidikan non formal, khususan yaitu pendidikan setaraan, sangat luar biasa. Karena apa? Karena justru apa yang saat ini disampaikan oleh Pak Gia terkait dengan konsep Merdeka Belajar, di mana bahwa konsep Merdeka Belajar sejatinya adalah bagaimana memastikan anak-anak Indonesia ini tidak ada lagi yang putus sekolah. Tidak akan ada lagi anak-anak yang tertinggal. Semuanya harus terjadi distribusi merata. Ini YPU sudah memulai melalui pendidikan non formal, melalui pendidikan kesetaraan ini. Kemudian juga mendorong pembelajaran peserta didik dengan memperhatikan hasil belajar yang berkualitas. Jadi tidak hanya sekedar skor atau angka-angka, tapi bagaimana anak-anak kita siap menghadapi kehidupan senyatanya di lapangan, di masyarakat. Sudah dibuktikan oleh YPU dengan banyaknya wirausaha, banyaknya keterampilan-keterampilan yang dikembangkan. Dan yang tidak kalah penting adalah untuk mencapai Merdeka Belajar perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, terutama yang sangat penting di masa pandemi ini adalah kita tidak terlepas dari perbaikan infrastruktur dan teknologi. Kita juga tidak menyangka terjadinya pandemi ini dengan kita bertatap muka virtual ini karena kecanggihan teknologi. Dan inilah yang harus menjadi perhatian bersama. Anak-anak kita tetap harus belajar, baik dalam pembelajaran daring maupun luring. Dan ketika anak-anak kita diperlakukan untuk belajar luring, nah ini harus jelas melalui tahapan-tahapan karena utamanya adalah keselamatan anak itu sendiri. Makanya perlu dengan protokol kesehatan, perlu juga ada persetujuan dari Satgas penanggung jawab COVID dan lain sebagainya, demi anak-anak kita semuanya, baik daring maupun luring, dipastikan mendapatkan pembelajaran yang berkualitas. Kemudian adalah yang tidak kalah penting, yang diperbaiki adalah terkait dengan kebijakan, kemudian prosedur, dan juga pendanaan. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah untuk mencapai Merdeka Belajar ini adalah kepemimpinan. Kemudian juga peran serta atau kontribusi dari masyarakat dan juga budayawan. Bagaimana ingin membangun masyarakat Indonesia yang berkarakter, masyarakat yang berbudi pekerti, masyarakat Indonesia yang berbudi unggul, yang memiliki keunggulan-keunggulan, yang memiliki kemampuan-kemampuan merespon perubahan zaman. Ini yang menjadi PR besar kita. Mudah-mudahan
seminar ini pagi ini hingga siang ini akan memberikan wawasan yang sangat mendalam, karena saya melihat para narasumbernya yang sudah sangat luar biasa dan hebat ini akan memberikan kontribusi menyumbang bagaimana mewujudkan pendidikan Indonesia melalui pendidikan non formal yang berkarakter dan memiliki varietas yang bermutu atau varietas unggul. Kemudian yang tidak kalah penting untuk mendukung konsep belajar ini adalah bagaimana kurikulumnya, bagaimana metode atau model pengajaran atau pembelajaran. Dan juga saat ini pemerintah sedang menyiapkan melalui asesmen nasional. Saya berharap ini ada semuanya para praktisi, akademisi, pelaku-pelaku pendidikan masyarakat. Termasuk di sini saya sebutkan ada sekolah dolan. Ini sudah juga bagaimana berbasis pendidikan, keterampilan dan pertanian. Ini saya sangat senang sekali teman-teman semuanya bisa bergabung dalam seminar pada pagi hingga siang ini. Dan tidak perlu panjang lebar yang saya sampaikan. Mari kita kasih apresiasi yang luar biasa. Apa yang disampaikan oleh YPU ini menggugah kita untuk berani berwirausaha, berani untuk mengubah pola pikir, berani untuk kita itu menunjukkan harkat martabat kita bahwa kita ini lebih baik tangan di atas daripada di bawah, dan ini sudah dilakukan. Justru karakter-karakter seperti ini yang harus dididik dan kembangkan untuk masyarakat, terutama bagaimana menyukseskan program-program pendidikan non formal melalui pendidikan kesetaraan yang berkualitas dan bermartabat. Itu yang bisa saya sampaikan. Sukses untuk Pak Gea dan tim. Mudah-mudahan kegiatan pagi hari ini yaitu seminar pendidikan terkait dengan pendidikan Merdeka Belajar yang berbasis karakter dan berwirausaha, dan juga terkait dengan pendirian KPUB. Nah ini saya nanya tadi, Pak, itu KPUB itu apa? KPUB itu ternyata komunitas pendidik unggul berkarakter. Saya membaca Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan dapat berkat dari Tuhan dan semuanya yang ikut seminar ini, dan juga yayasan komunitas pendidik unggul berkarakter ini benar-benar sesuai dengan misi dan visinya, yaitu mewujudkan anak-anak Indonesia yang berkualitas, bermartabat, bermutu, berkarakter, dan tentunya menjadi harapan penerus bangsa ini. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan dari Dr. Santo selaku Direktur Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang diwakili oleh Dr. Subi Sudarto selaku Koordinator Fungsional Kesetaraan Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ya, dan kami juga mengucapkan terima kasih atas sambutannya tadi oleh Pak Martinus Mesarudiga selaku Ketua Yayasan Prima Unggul. Iya, betul ya. Oke, Kak Ina, tepat hari ini 11 Februari 2021 betul. merupakan tepat 10 tahun Yayasan Prima Unggul berkarya. Wow, Jadi sudah 10 tahun. sudah satu apa ya? Satu Dasar masa. Iya, benar banget. Iya. Nah, Bapak Ibu di sini mungkin ada yang baru mengenal Yayasan Prima Unggul, Betul. Ya, baru mengenal kita juga. Maka dari itu kita akan menunjukkan video 10 tahun berjalan Yayasan Prima Unggul mulai dari tahun pertama hingga tahun ke-10 agar Bapak Ibu lebih mengenal Yayasan Prima Unggul lebih jauh lagi. Betul. Oke, langsung saja kita saksikan videonya. Ini dia video perjalanan 10 tahun Yayasan Prima Unggul. Yayasan Prima Unggul lahir dari sebuah keprihatinan Bapak Martinus Mesarudigea terhadap kemiskinan, baik mental dan ekonomi,
dari anak-anak panti asuhan dan keluarga sederhana. Didirikan pada 11 Februari 2011 oleh Bapak Martinus Mesa Rudigea dengan tujuan untuk memutus rantai kemiskinan anak-anak yang berasal dari keluarga sederhana dan panti asuhan. Sejak tahun pertama, pola pendidikan berbasis karakter dan kewirausahaan menjadi fokus utama YPU dalam mendidik setiap siswanya. Merancang berbagai kegiatan unit usaha seperti pengembangan paduan suara, berlatih alat musik, membuka unit usaha cucian motor, dan jualan keliling sebagai bentuk untuk melatih kemandirian siswa-siswinya. Pada 29 Maret 2015, Yayasan Prima Unggul mengalami kebakaran yang menghanguskan 95% rumah dan fasilitas Yayasan Prima Unggul. Namun musibah ini tidak membuat semangat YPU redup, melainkan menjadi sebuah dorongan untuk kembali bangkit dan membangun semangat. YPU tetap melanjutkan karyanya yang berfokus pada pendidikan karakter dan wirausaha. YPU merilis album perdana Menggapai Angan dan mementaskan musikal Menggapai Angan di tahun 2015, kemudian mementaskan musikal Merajut Pertiwi pada tahun 2018, mementaskan musikal Dian di Ciputra Artpreneur tahun 2019, dan juga acara-acara virtual di tahun 2020. Setelah musibah, siswa-siswi YPU tinggal di rumah yang dikontrak untuk beberapa tahun dan berharap mempunyai rumah permanen agar siswa-siswi YPU dapat melanjutkan berbagai kegiatan dengan optimal. Dalam ulang tahun yang ke-10 ini, YPU terus melanjutkan pendidikan berbasis karakter dan wirausaha dengan mengembangkan potensi diri berdasarkan minat dan bakat seperti pendidikan karakter, sharing inspiratif, multimedia, pengembangan seni, tata rias, tata busana, tata boga, budidaya ikan dan tumbuhan, serta pendidikan non-formal paket A, B, dan C. Melalui kegiatan ini, peserta didik merdeka untuk memilih belajar sesuai potensi diri dan mengembangkan keterampilan sebagai modal untuk melanjutkan kehidupan di dunia nyata. Yayasan Prima Unggul memimpikan peserta didik bertumbuh secara merdeka melalui proses belajar yang sesuai dengan potensi kuat dalam dirinya, sehingga menjadi generasi unggul dan membawa dampak positif di tengah masyarakat. Baik Kak Ina, itu adalah video perjalanan 10 tahun Yayasan Prima Unggul berkarya. Betul sekali deh. Dan tadi seperti yang sudah ditampilkan pada tahun 2015 ya Kak Ina, Yayasan Iya, Prima Unggul sempat mengalami musibah kebakaran Iya. yang mengakibatkan 95% bangunan dari sekolah Yayasan Prima Unggul ini terbakar. Kak Betul Ina. sekali deh. Ya, dan sekarang kita juga masih terus berusaha agar dapat mempunyai rumah tempat tinggal permanen Ya. untuk mendukung kegiatan YPU agar lebih total lagi. Betul Kak. sekali deh. Karena kan Yes. dari api yang membakar rumah menjadi api yang membakar jiwa untuk bangkit kembali, Untuk bangkit. untuk semangat berkarya lagi. Benar seperti banget, itu. seperti semangat kita pada pagi hari ini Betul ya. sekali. Bapak Ibu masih semangat terus ya semuanya Pasti ya. dong, harus semangat. Oke, karena setelah ini kita akan langsung masuk ke inti acara kita. Ya, betul sekali. Hmm. Dan kami akan menyerahkan kepada Pak Dhani Johannes yang hari ini menjadi moderator dalam seminar ini. Tapi sebelumnya kami akan membacakan narasumber yang akan hadir pada seminar pada pagi hari ini sampai dengan siang nanti deh ya. Yep. Oke, yang pertama ada Dr. Subi Sudarto. Beliau sebagai Koordinator Fungsional Kesetaraan Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yes, dan kemudian ada juga Coach Prijono Nugroho selaku Business dan Eksekutif Coach dari Action Coach Jakarta. Betul, dan selanjutnya ada Pak Doni Kusuma, MED. Beliau adalah anggota BSMP dan pakar pendidikan karakter. Yes, dan selanjutnya juga ada Pak Yano Wibisono, SSIMM, selaku Associate Director of Human Research and General Service McDonald's Indonesia. Betul, dan selanjutnya ada Dr. Kandidat Martinus Mesa Rudigea. Beliau adalah pendiri dari Yayasan Prima Unggul dan tim ahli pendidikan kesetaraan.
Dan yang terakhir ini adalah moderator kita pada pagi hari ini ya. Karena tidak lain tidak bukan adalah Pak Dhani Johannes, SE, MBA, MIKOM, selaku Bisnis dan Marketing Director di Department Solo. Wow, keren-keren ya. Keren banget ini Narasumber kita semuanya. pada pagi hari ini. Aku percaya ilmunya akan banyak sekali hari ini. Betul sekali deh ya. Yes. Dan kita langsung saja ya Boleh, boleh. menyerahkan kepada Bapak Dhani Johannes untuk memimpin seminar kita ke depan. Yes. Baik, saya sapa dulu untuk semua peserta Zoom webinar pada hari ini. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Sebelumnya, saya pribadi mengucapkan selamat ulang tahun kepada Yayasan Prima Unggul yang kali ini sudah mencapai usia 10 tahun. Dan sedikit saya refleks ke belakang ya, jadi kalau boleh di-share, kebetulan perjalanan 10 tahun ini saya sendiri ikut menjadi saksinya karena diawali dengan Pak Martinus Gia pada tahun 2010 itu datang ke kantor lama saya. Singkatnya adalah kalau saya boleh sharing ke Bapak Ibu sekalian dan kakak-kakak sekalian bahwa 10 tahun Yayasan Prima Unggul ini sudah melewati satu fase perjuangan, fase proses. Yang paling penting dari perjuangan ini adalah fase pengakuan di 5 tahun pertama. Dan di 5 tahun yang kedua adalah masuk ke fase pengembangan, di mana sudah bertambah unit-unit usahanya, di mana sudah bertambah anak-anaknya, dan yang luar biasa Pak Martinus semakin memiliki satu pandangan lagi bahwa yang sebelumnya hanya anak-anak SMA, lalu beliau masuk ke anak-anak SD dan SMP. Itu sudah dimulai di 5 tahun kedua ini dan berproses, dan tadi sudah disinggung oleh Pak Direktur di awal bahwa di 10 tahun kedua ini Pak Martinus dan teman-teman berkarya akan membuat satu komunitas pendidikan unggul berkarakter yang tujuannya adalah ingin mencerdaskan kehidupan bangsa dengan proses yang lebih cepat. Nah, ini yang akan ditawarkan di seminar ataupun webinar hari ini yang saya sendiri tugaskan menjadi moderatornya. So, saya akan menyampaikan bahwa webinar kali ini akan terdiri dari 2 kali talk show, di mana talk show pertama dengan sesi 60 menit dan masing-masing pembicara akan membawakan slide presentasinya 15 menit, dan setelah selesai slide presentasi, kita bisa tanya jawab 5 menit, jadi kita lihat apakah bisa 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan, ataupun ada masukan ataupun apa, itu hanya kami batasi 5 menit. Dan tanpa berlama-lama lagi, untuk pembicara pertama kami undang Pak Doni Kusuma yang akan memberikan sharingnya mengenai Merdeka Belajar, desain kurikulum personalisasi, dan unggulan pendidikan yang setara. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Doni Kusuma. Tolong. Terima kasih Pak Dhani atas kesempatannya. Saya juga pertama-tama mengucapkan selamat ulang tahun ya YPU yang ke-10. Semoga selalu sukses dan semakin mencerdaskan anak-anak bangsa. Pak Dhani, saya izin untuk share screen ya Pak. Monggo, tolong admin dibantu. Bapak Ibu yang hadir hari ini, materi saya adalah Merdeka Belajar, desain kurikulum terpersonalisasi, keunggulan pendidikan yang setara. Jadi dari judul ini jelas bahwa kita ingin bahwa pendidikan itu semuanya setara. Dan karena ada kemerdekaan belajar, maka kesetaraan ini harus kita lihat dalam konteks bagaimana nanti kita mengembangkan anak-anak kita ke depan. Nah, saya ingin memulai dengan pertanyaan dasar. Ini foto yang saya ambil sendiri ketika saya ke Danau Toba. Ini foto anak-anak di di Pulau Samosir ya. Ekspresinya sangat menyenangkan, penuh harap anak-anak ini kegembiraan. Maka pertanyaan saya, bagaimana sih membantu anak-anak ini agar anak-anak Indonesia ini berhasil meraih cita-cita mereka di masa depan? Kan sebenarnya
tujuan pendidikan itu kan melahirkan manusia yang pembelajar, yang mampu hidup mandiri dan bisa mengekspresikan seluruh minat, bakat, dan talentanya. Nah, ini adalah sebuah tugas mulia dari proses pendidikan itu sendiri. Saya ambil contoh nih si anak ini dia. Ini sebenarnya anak ini mau jadi apa ya? Kalau dulu kita tahu banyak orang kalau anak-anak kalau ditanya kamu mau jadi apa? Jadi dokter, jadi insinyur gitu. Tapi sekarang itu mungkin pertanyaannya berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau anak ini ditanya, "Dek, kamu mau jadi apa?" Mungkin dia bisa tiba-tiba, "Wah, saya mau jadi artis internasional pemenang Piala Oscar." Waduh, gimana ini proses pendidikannya gitu kan? Atau saya mau jadi YouTuber seperti di gambar ini gitu. Wah, gimana sekarang banyak anak-anak itu ingin jadi YouTuber. Atau mau jadi pelukis. Nah, sesuatu yang memang bisa menjadi karir untuk anak-anak. Atau dia menjadi pelari, atletik, olahragawan. Atau dia mau menjadi ilmuwan. Atau di dokter, bisa. Atau anak ini mau jadi insinyur yang bekerja untuk membangun bangsa. Atau menjadi musisi, yang kemudian musisi plus YouTuber. Wah, jadi keren. Itu bisa menghasilkan proses kehidupan yang luar biasa ya. Atau dia bisa menjadi penari balet, atau mungkin seperti teman-teman di YPO ini menjadi chef ya dengan lumbung seleranya. Jadi artinya kita melihat Bapak Ibu anak-anak ini unik gitu. Nah, anak-anak ini unik, pribadi yang berbeda, yang khas, yang memiliki inspirasi, memiliki cita-cita yang berbeda gitu. Nah, bagaimana sekolah ini bisa membantu anak-anak ini bertumbuh menjadi sesuai apa yang mereka inginkan? Dan bagaimana negara itu membantu anak-anak ini berkembang dan bertumbuh? Maka cara yang paling efektif tentu saja negara harus membantu memenuhi hak, karena ini adalah pendidikan itu adalah sebagai hak warga negara. Kita tahu bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berproses di dalam pendidikan, dan ini diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, hak pendidikan ini dibantu diwadahi oleh negara melalui sebuah sistem pendidikan. Ini juga diatur di dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Nah, bagaimana sistem pendidikan yang ada saat ini kalau kita berbicara tentang pendidikan sebagai sebuah hak, kita melihat bahwa di Indonesia ini di dalam sistem pendidikan ada jenjang, jalur, dan jenis yang bisa dilalui setiap anak Indonesia. Anak-anak Indonesia bisa memilih jalur jenjangnya untuk mencapai tujuan dari mengapa ia mau belajar, bertumbuh, dan berkembang sebagai warga negara Indonesia yang mandiri nanti dan bisa berkontribusi terhadap bangsa ini. Kalau kita berbicara jenjang, tentu saja ada jenjang pendidikan dasar, menengah, tinggi. YPU sebelumnya mungkin merekrut yang anak-anak SMA, tapi kata Pak Dhani tadi, 5 tahun terakhir berbicara tentang pendidikan dasar, artinya mulai membantu anak-anak yang di SD, bahkan TK, SD ya. Lalu jenisnya macam-macam, dan ini juga menjadi hak bagi anak-anak Indonesia untuk memilih. Apakah anak-anak Indonesia mau memilih pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, profesi, vokasi, pendidikan keagamaan, pondok pesantren, dan lain-lain, atau pendidikan khusus. Untuk memperoleh hak ini bagaimana ya, jalurnya apa saja? Negara memberikan 3 alternatif, Bapak Ibu semua. Ada pendidikan formal, nih Bapak Ibu guru yang di sekolah, ya ini pendidikan formal. Lalu non formal itu pendidikan masyarakat, jadi pendidikan dari dalam kegiatan belajar masyarakat, PKBM yang teman-teman juga ada yang hadir di sini. Dan yang terakhir, pendidikan informal, ini pendidikan keluarga. Jadi pendidikan informal ini saya melihat ada 2 saat ini fenomenanya. Keluarga mendidik anaknya, atau keluarga menyerahkan sebuah komunitas menjadi komunitas homeschooling. Tetapi biasanya komunitas homeschooling itu masuknya di non formal, karena kalau homeschooling ada sistem, ada struktur, itu masuknya di non formal. Tapi ada yang memang orang tua tidak mau masuk non formal, tapi pendidikan informal, dan dia berjejaring membangun komunitas, tetapi otonomi memang ada di orang tua. Gitu.
pertanyaan kita adalah bagaimana selama ini pemerintah memahami jalur ini ya, pendidikan formal, non formal, informal. Sebenarnya saat ini pembedaan ini sudah tidak relevan menurut saya, karena pendidikan formal, non formal, informal ini sebenarnya bersinergi satu sama lain gitu. Tetapi mungkin kita perlu melihat sekarang ini situasinya seperti apa. Kita berbicara tentang pendidikan kesetaraan atau kesetaraan pendidikan gitu kan. Sebenarnya kalau di kementerian itu masih ada Direktorat Pendidikan Kesetaraan, artinya itu sebenarnya mengakui bahwa pendidikan itu belum setara sebenarnya ya. Apakah pendidikan kita sudah setara, itu kan pertanyaan kita. Lalu kalau kita pikirkan kok tampaknya belum ya, kita coba tanya anak-anak nih. Wah, tampaknya pendidikan kesetaraan memang belum. Kenapa pendidikan non formal ini selama ini dianggap sebagai pelengkap menurut saya. Nah, ini menjadi tugas bersama nanti. Pasal 26 Undang-Undang Sisdinas kita, ini undang-undang yang tahun hampir 20 tahun yang lalu ya, tahun 2003 yang memang harus direvisi menurut saya. Jadi di situ disebutkan pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah atau pelengkap pendidikan formal. Nah, saya rasa undang-undang ini nanti mungkin perlu diusulkan untuk diubah, karena konsep ini sudah tidak adequate lagi, tidak cocok lagi untuk mengembangkan pendidikan kita ya. Harusnya semuanya setara. Nah, kalau kita lihat bagaimana model belajar, jadi kalau kita mau anak ini mau nanti jadi apa, sebenarnya anak itu unik dan berbeda dalam hal minat, bakat, talenta, dan model belajar. Nah, selama ini kalau kita lihat di dalam pendidikan, model belajarnya itu kalau yang lama, itu satu guru menentukan tujuan belajar siswa. Jadi semua siswa mengikuti gitu. Jadi ini pembelajaran kita. Mungkin bahkan yang sampai sekarang pun masih ada. Biasanya siswa duduk rapi, pasif, guru mengajar. Lalu kemudian materi belajarnya itu ditentukan oleh guru. Jadi semuanya ditentukan guru sesuai dengan buku diktat, bahkan guru menjadi diktator istilahnya. Semua dicocokkan dengan diktat gitu. Tidak berbicara tentang standar isinya. Maka pembelajarannya menjadi rigid dan kaku karena satu arah gitu. Itu pembelajaran zaman dulu. Tapi sekarang seperti apa? Model belajar sekarang itu guru masih berperanan, tapi guru sudah ngecek. Oh, kamu harus ngikutin ini, mengerjakan ini 1, 2, 3, ada checklistnya. Lalu siswa tinggal mengerjakan tugas. Tapi di sini siswa tetap ada pasif. Guru menentukan tujuan belajar dan siswa itu kemudian diidentifikasi, dikelompokkan per tahapan sehingga mereka bisa menyelesaikan pekerjaan dengan lebih mudah. Lalu kemudian guru mendesain pembelajaran berdasarkan kebutuhan kelompok siswa yang berbeda. Jadi ini disebut dengan pembelajaran yang terdiferensiasi. Sesuai dengan gaya belajar siswa. Ada akomodasi di beberapa sekolah yang sudah melaksanakan prinsip inklusivitas, bahkan di sekolah umum ada anak-anak berkebutuhan khusus, tunarungu, tunanetra, itu mereka juga diajar karena mereka tidak memiliki persoalan dengan intelektualitasnya. Jadi yang sekarang ini ada dialog interaktif, pemanfaatan teknologi belajar begitu juga dimanfaatkan dengan lebih baik. Nah, masa depan seperti apa sih model belajarnya? Kalau kita lihat itu ke depan, karena tadi saya bilang saya ingin berbicara tentang pendidikan yang merdeka, maka ke depan itu sebenarnya kurikulum umum mungkin ada sebagai panduan, tetapi siswa menentukan tujuan belajar. Kayak tadi saya katakan, siswa harus menjadi apa ke depannya, gitu ya. Lalu guru peranannya apa? Guru membantu peserta didik untuk mempelajari sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat pendidikan dan pengetahuannya. Bahkan ke depan itu siswa memilih sendiri, saya mau belajar apa, di mana, kapan, gitu. Nah, inilah yang disebut dengan pembelajaran yang terpersonalisasi. Kalau terindividualisasi berdasarkan gaya belajar, berdasarkan cara atau kondisi individu gitu dengan akomodasi, tapi ini lebih personal. Bagaimana individu itu belajar. Jadi pembelajarannya itu ke depan itu lebih fleksibel, adaptif ya. Nah, ini cara-cara baru dalam belajar saat ini. Hanya ini mungkin saya bisa menambahkan selain video, buku-buku, blog, podcast, kursus-kursus online, tapi juga pengalaman, kemudian mentoring, tutoring, coaching, itu ada semua di sini. Nah, apa yang saya sampaikan tadi itu terkait dengan kurikulum. Ini kurikulum zaman dulu ya, hanya satu materi, siswa duduk rapi, materi belajar terbatas, kurikulum satu untuk semua, mata pelajarannya tetap, belajarnya satu arah. Ini abad lalu.
Abad 20 sudah berbeda, sudah mungkin lebih seperti ini interaktif ya. Tetapi kurikulumnya satu untuk semua sama, mata pelajarannya tetap, belajarnya sudah mulai dua arah interaktif. Tapi dalam konteks ini siswa masih mengikuti kurikulum umum satu untuk semua, hanya ada akomodasinya dan belajar. Nah, kurikulum belajar abad 21 itu cirinya adalah siswa memiliki otonomi, belajar tersendiri, ada materi dan cara belajarnya sendiri. Siswa belajar kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja, dan ini sudah mulai dilakukan di YPU ya. Siswa belajar hal-hal yang tertentu, mendalami minat, bakat, dan keterampilannya. Kurikulumnya fleksibel, dinamis, adaptif, dan melahirkan seorang pembelajar. Jadi artinya ke depan memang siswa dituntut, kalau kamu mau menjadi orang yang ahli tata boga, apa saja yang harus kamu pelajari? Mulai dari menghitung laporan keuangan, fotografi untuk nanti istilahnya mengiklankan produk, memainkan media sosial, dan lain-lain. Jadi sangat fleksibel. Dan fokus pada penguatan minat, bakat, keterampilan yang mendukung realisasi dan cita-cita peserta didik. Bahkan materi belajar yang mengikuti pengalamannya. Jadi selalu mengevaluasi, merefleksi pengalaman. Dan tentu saja memanfaatkan teknologi pembelajaran. Maka kurikulum abad 21 itu akan terkait dengan bagaimana isi-isi pembelajaran digital, pembelajarannya itu terfokus, ada target, keputusan untuk mau belajar apa selanjutnya dilakukan setelah mengevaluasi pembelajaran sebelumnya, kemudian siswa itu memiliki kepuasan batin, semangat bahwa, oh saya sekarang sampai di sini, saya tertantang untuk kemudian memiliki cara belajar seperti ini, sehingga tidak disuruh-suruh anak ini akan belajar sendiri. Gitu. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, kalau kami di pendidikan formal gimana ya, bisa nggak? Mungkin yang tadi saya jelaskan, kurikulum bisa di pendidikan non formal karena lebih fleksibel. Tapi sebenarnya di Australia ini ada pengalaman menarik bahwa kurikulum terpersonalisasi itu sudah diterapkan di sekolah-sekolah formal. Jadi bentuknya adalah ketika misalkan Bapak Ibu guru itu memahami kompetensi dasar yang ada di dalam kurikulum misalkan, lalu harus diidentifikasi dulu, Bapak Ibu guru mengidentifikasi konsep-konsep dasar, kemudian anak-anak ini di mana tahapannya, baru kemudian anak dikelompokkan berdasarkan pemahamannya, baru kemudian diintervensi satu persatu. Kalau misalkan ini ada satu kelompok, anak diintervensi berdasarkan kelompok, karena kalau di sekolah formal kan sekitar 20-30 anak ya, sehingga nggak mungkin satu persatu, maka bisa kemudian berbasis kelompok, tetapi kontennya itu tetap terpersonalisasi. Anak diajak, oh kamu pelajari ini dulu, karena kamu levelnya seperti ini, yang lain mungkin lebih maju, lebih baik. Gitu. Lalu yang kedua, ada kemampuannya, jadi guru harus memahami kemampuan anak-anak ini, cara belajarnya gimana, apakah dia mendengarkan, apakah dia itu piktorial, apakah dia itu dengan ekspresi seni, dan lain-lain. Jadi harus disesuaikan dengan minat dan interest anak-anak, kemudian diakses lagi, harus ada standar untuk mengakses, mengevaluasi, bagaimana cara memberikan ujiannya, bagaimana cara menilainya, bagaimana cara memberikan ulangannya, dan yang terakhir setelah kemudian ada proses untuk menilai berdasarkan standar, dievaluasi lagi, oh anak saya itu untuk kompetensi ini posisinya di mana. Jadi di Australia, kurikulum terpersonalisasi ini sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang ada di sana berdasarkan pendidikan formal. Nah di tempat kita, artinya pendidikan formal, non formal, informal bisa melaksanakan semua kurikulum pendekatan ini. Mudah-mudahan pendekatan yang seperti ini bisa memberikan kita inspirasi bagi kita untuk mengembangkan kurikulum. Terima kasih, pas 15 menit. Waduh, luar biasa. Saya tepuk tangan dulu buat Pak Doni ya. Selamat datang juga, ini ada apa namanya peserta dari NTT juga baru datang. Lalu juga ada yang menanyakan apakah materi dari pembicara bisa di-share. Tentunya nanti bisa lewat dari Yayasan Prima Unggul ya Pak ya. Ya, siap. pasti. Saya berikan satu atau dua teman-teman peserta yang mau share, menanyakan, langsung aja di chat, di chat room-nya, jadi saya bisa bacakan sambil menunggu. Ini ada komentar dari Pontianak, Pak. Okay. Presentasi Bapak membentangkan perihal pendidikan di era kekinian. So, kalau saya boleh singkat apa yang Pak Doni sampaikan, ini ada sebentar ya, ada pertanyaan dari Pak Anggo Mantika. Beliau ingin bertanya,
bagaimana secara spesifik implementasi mengenai kurikulum terpersonalisasi tersebut, Pak? Oke, Pak Doni. Oke, Mas agak putus-putus, Pak Dani, bisa diulang? Oke, saya ulang. Bagaimana secara spesifik implementasi mengenai kurikulum terpersonalisasi tersebut, Pak? Ya, saya memberikan contoh untuk pendidikan non formal dulu ya Pak ya. Ini yang bertanya mungkin dari pendidikan formal atau non formal nih? Dari Pak Anggo Marantika, tidak terkopi ini dari formal apa non formal. Oke, jadi karena harus dibedakan dua Pak Dani, karena implementasi untuk pendidikan formal itu agak berbeda dengan non formal. Karena yang pendidikan non formal dan informal dalam kurikulum terpersonalisasi ini lebih merdeka, ya, mereka lebih bebas menentukan karena bisa mempotret perkembangan individu per individu. Sebagai contoh, misalkan nih di YPU, ya, di YPU ini kan ada kegiatan tata buka ya. Tata buka itu kan berarti kuliner ya, masak memasak, ya kan? Ya. Nah, maka di dalam proses yang terpersonalisasi ini harus dilihat nanti targetnya seperti apa dan ilmu-ilmu dasar seperti apa yang diperoleh. Maka ketika berkaitan dengan tata buka untuk anak-anak SD misalkan ya, karena kan dia nanti punya cita-cita menjadi chef, yang dipelajari apa? Mereka mempelajari materi katakanlah biologi, tapi spesifik mempelajari tentang rempah-rempah, jahe, ya, materi yang dekat dengan hidup mereka itu. Lalu kemudian untuk yang dasar adalah pengenalan tentang bahan-bahan untuk bahan makanan. Maka mereka akan mempelajari ini sawi, tomat, ciri-cirinya apa, semua ini hal yang basic sebenarnya. Nah itu mereka belajarnya secara khusus tentang itu dan didampingi. Hari ini kamu mau memperoleh ilmu tentang apa terkait dengan kuliner yang akan kamu kembangkan. Jadi, oh saya ingin belajar tentang materi-materinya Pak, misalkan. Oke, kamu belajar materi apa? Saya mau belajar tentang bayam, tentang kangkung, tentang ini, dan mungkin bagaimana budidayanya dan ciri-cirinya. Karena nanti terkait cara masak, nyimpen, dan lain-lain itu. Lalu mungkin berikutnya setelah dievaluasi, oke, kamu mungkin udah nyampe di level ini, sekarang apalagi yang mau kamu pelajari? Saya ingin bagaimana cara marketing, Pak. Oke, cara marketing berarti dia akan belajar media sosial. Dia akan belajar bagaimana berkomunikasi. Maka dia akan belajar menulis, membuat konten untuk writernya ya. Jadi mereka membuat isi dan lain-lain. Lalu kemudian bagaimana berikutnya? Jadi selalu berproses dari tahap satu ke tahap berikutnya. Itu implementasi dari kurikulum terpersonalisasi. Dia tidak memakai kurikulum general, tetapi ngikutin apa yang diusahakan anak belajar. Kalau misalkan di tata buka lalu kemudian, waduh terkait dengan finansial gimana ya, saya harus belajar matematika. Maka belajar matematika adalah hitung-hitungan yang terkait dengan bagaimana mungkin menghitung bunga bank kalau dia nanti menyimpan uang di sana, memberikan diskon, kemudian bagaimana dia itu memiliki manajemen keuangan, mengatur keuangan, belajar dari coach-coach yang ahli keuangan tentang bagaimana mengelola sebuah usaha. Jadi kurikulumnya ini benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak. Ini yang untuk pendidikan yang non formal ya. Saya tadi katakan karena kalau untuk pendidikan formal ini sangat sulit gitu. Tadi saya katakan sangat sulit dan ini memang kelemahannya pendidikan formal itu harus ngikutin aturan kurikulumnya harus ini bahkan sangat rigid sekali sekarang meskipun Mas Menteri Nadiem Makarim mengatakan Merdeka Belajar itu dibebaskan bahkan RPP-nya sekarang kan guru-guru satu lembar pun guru-guru bingung juga RPP satu lembar seperti apa gitu kan. Bagaimana lesson plan satu lembar itu dilakukan itu kan bingung ya. Jadi kalau misalkan di sekolah formal, contohnya kurikulum terpersonalisasi adalah ketika ada satu materi, ya, Bapak Ibu guru harus mengakses dulu anak ini levelnya di mana, yang dia butuhkan apa. Lalu lihat cara belajar anak ini, jangan dipaksa anak ini untuk mengikuti guru mengajar terus tidak, biarkan mereka mengeksplorasi, senang, lalu kemudian disepakati, oke, kamu sekarang nanti akan belajar dari A sampai B, targetmu hari ini belajar ini. Nah, itu sudah cukup sebagai kurikulum terpersonalisasi untuk proses pendidikan formal. Jadi harus ada tahap-tahapannya. Nah, yang khas dari pendidikan formal adalah Bapak Ibu guru harus tahu beberapa target kurikulum itu kan harus tercapai. Nah,
Ini yang mungkin akan menjadi tantangan, bagaimana Bapak Ibu guru mengatur waktu supaya anak-anak itu memahami dan menguasai semuanya. Semua materi yang diajarkan dalam kurikulum itu perlu diajarkan. Sedangkan untuk pendidikan non formal kan lebih merdeka ya, apalagi informal. Dia bebas lah, nggak pakai yang ini, nggak pakai yang itu, tapi mereka tetap belajar matematika, belajar biologi, belajar ilmu sosial, katakanlah misalkan tata boga, masak-masakan, maka dia akan belajar kuliner Nusantara, ya. Ini harus menjadi bagian dari pengalaman hidup mereka. Artinya kurikulum terpersonalisasi ini benar-benar kontekstual, aktual, dan relevan dengan apa yang dibutuhkan anak-anak. Nah, mungkin itu gambarannya. Siap, Pak Doni. Terima kasih banyak. Ini yang tanya mulai banyak. Tolong admin dicatatkan. Nanti mungkin bisa dijawab personal oleh Pak Doni. Karena waktu yang mepet-mepet ya, kita akan masuk ke... Terima kasih banyak ya, Pak Doni, atas sharingnya pada hari ini. Nanti kita sambung lagi, Pak. Ya, betul-betul. Misalkan ini Pak, sebentar ada yang tanya tentang kurikulum, apakah bisa dikombin? Bisa Ibu. Jadi kurikulum terpersonalisasi ini bisa dikombinasikan dengan kurikulum formal. Jadi kalau Bapak Ibu ada di pendidikan formal, itu bisa memakai kurikulum yang terdiferensiasi, jadi berdasarkan kebutuhan atau cara belajar anak, tetapi juga bisa dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita anak. Jadi bisa disesuaikan konteksnya. Sama-sama belajar matematika, sama-sama belajar hitung-hitungan, bisa dikontekskan. Kalau anak ini mau jadi pelukis, mau jadi seniman, mau jadi bisnismen, itu matematikanya bisa dikasih soal-soal yang selaras sesuai dengan apa yang menjadi concern dan perhatiannya. Kira-kira begitu Pak Dani. Baik, jadi saya coba konklusikan sedikit dari Pak Doni adalah yang paling penting bagaimana tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa ini berdasarkan cita-cita dari anak itu sendiri, dan kita melihat kompetensi ataupun kemampuan dari anak, dan kesulitan yang menjadi tantangan bukan kesulitan adalah guru-guru ini benar-benar harus tahu pribadi anak-anak tersebut, sehingga di dalam proses belajar mengajarnya guru-guru tidak hanya mengajari, mendidik atau membina, tapi harus menjadi seorang inspirator. Ya. Itu tantangan abad 2021. So, terima kasih Pak Doni sekali lagi. Terima kasih Pak Dani. Buat Bapak Ibu yang sudah melakukan pertanyaan, nanti bisa di chatroom akan dijawab oleh Pak Doni Kusuma. Sekali lagi, kita akan langsung ke pembicara berikutnya. Yang sudah menunggu kita adalah Bapak Priyono Sugiarto, yang biasa dipanggil Coach Pri, ya, dengan action coach-nya yang sudah malang melintang cukup lama di Indonesia. Materinya adalah implementasi dan tantangan merdeka belajar. So, waktu Bapak 15 menit dari sekarang untuk menyampaikan slide presentasinya. Silahkan kami berikan waktu ya kepada Coach Pri. Terima kasih Pak Dani, suara saya bisa terdengar dengan baik. Baik Pak, terkopi dengan baik. Selamat pagi para peserta seminar pendidikan Merdeka Belajar. Senang sekali bisa berjumpa lewat virtual ya. Oke, jadi Bapak-Bapak Ibu-Ibu, perkenalkan nama saya Priyono Nugroho, saya sebagai Business dan Executive Coach. Saya juga merupakan pembina Yayasan Prima Unggul dan pemerhati pendidikan generasi muda. Nah, saya akan mengawali seminar saya ini atau presentasi saya dengan menginformasikan bagaimana saya bersinggungan dengan YPU, berdirinya YPU, dan juga ketika bertemu dengan Bapak Martin. Ya, itu terjadi kurang lebih 11-12 tahun yang lalu, di mana pada saat itu organisasi saya secara global memiliki suatu gerakan yang disebut dengan Coaching for a Cause, ya, yaitu suatu gerakan di mana kita tidak saja membina para pebisnis, tapi juga bagaimana bisa membina organisasi-organisasi non-profit, ya. Sehingga 11 tahun yang lalu kita bekerja sama dengan komunitas panti di seluruh Indonesia, dan khususnya di DKI kita selenggarakan pelatihan buat panti-panti. Itu ada sekitar 15 panti di wilayah Jabodetabek yang kita bina untuk meningkatkan manajemen dari panti, ya. Karena kalau kita bicara organisasi, baik itu organisasi profit maupun non-profit,
pada intinya sama, ya. Pada intinya adalah kita bicara bagaimana organisasi tersebut bisa sustainable dan bisa bertumbuh. Ya. Saya pun di sini ingin sharing bahwa kita, khususnya saya itu sangat peduli sama the global goals yang dicanangkan oleh PBB, ya, khususnya untuk poin 4 itu adalah quality education dan poin 8 adalah decent work and economic growth. Jadi harapannya adalah dengan pendidikan yang berkualitas bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ya, di dunia juga khususnya di Indonesia. Nah, kembali ke pertemuan itu, setelah program selesai, ya, kebetulan saya waktu itu memegang yayasan yang dibina oleh Pak Martin, ya. Dan waktu itu Pak Martin mengatakan bahwa waktu saya tanya apa sih cita-citanya, beliau mengatakan bahwa cita-cita saya adalah memiliki sekolah, ya, sekolah di mana saya bisa mengajarkan hal-hal yang selama ini tidak bisa diajarkan secara formal, ya. Nah, waktu itu saya katakan, oke Pak, berapa tahun nih rencana Bapak akan terrealisasi? Terus dia bilang, waktu itu tahun 11 tahun yang lalu, ya. Kurang lebih kapan ya coach, ya? 7 tahun lagi deh coach, ya. Terus saya mengatakan, wah, nggak salah Pak Martin, gitu ya. Terus Pak Martin kaget dengan pertanyaan saya, kenapa coach? Itu kependekan ya? Menurut saya kelamaan Pak Martin. Bagaimana kalau tahun depan, ya? Nah, jadi dari sekedar perbincangan seperti itu, akhirnya terjadilah satu gerakan di mana kita akhirnya berbicara mengenai mendirikan suatu sekolah, dan memang saya diajak Pak Martin untuk ikut terlibat dalam pendirian sekolah tersebut, ya. Dan sekolah tersebut akhirnya menjadi suatu yayasan disebut dengan Yayasan Prima Unggul, fokus pada pendidikan dan dengan rencana untuk memutus rantai kemiskinan. Oke, bentar ya. Oke, jadi apa itu Merdeka Belajar, ya kan? Ini saya kutip dari dokumen Kemendikbud, ya. Belajar secara menyeluruh, secara holistik, satu sama lain saling mengisi, serta dibutuhkan suasana belajar yang dimana peserta didik berhak berinovasi dari sisi manapun, ya. Tadi sudah diutarakan panjang lebar oleh Pak Doni, dan di sini saya mengatakan bahwa inilah ya rumusan formal yang diterjemahkan dalam bentuk hal yang praktis tadi ketika dijelaskan oleh Pak Doni. Kemudian peserta didik sebagai pribadi dan subjek belajar utama, guru mengarahkan tujuan dengan kondisi anak. Ya. Guru menggunakan aneka macam metode dan pendekatan yang cocok dengan pribadi peserta didik. Ya. Kemudian Merdeka Belajar tidak menyusahkan guru, peserta didik, orang tua. Guru harus berani menerapkan Merdeka Belajar. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya, saya ini juga mengutip beberapa keywords dari diktat yang ada di Kemendikbud tersebut, ya. Kebijakan Merdeka Belajar memberi kemerdekaan setiap unit pendidikan berinovasi, ya, itu keywordnya satu, berinovasi. Konsep ini harus menyesuaikan, itu keyword kedua, kondisi di mana proses belajar mengajar berjalan, baik sisi budaya, kearifan lokal, sosioekonomi maupun infrastruktur. Ya, artinya apa? Apa yang akan saya sharing kepada Bapak Ibu mengenai implementasi dan tantangan yang terjadi, ya, proses JPU ini anggap saja sebagai case study, ya. Belum tentu cocok dengan daerah Ibu, belum tentu cocok dengan daerah Bapak, belum tentu cocok dengan budaya, ya, kearifan lokal dan sebagainya. Disinilah diperlukan kearifan dari para pendidik untuk melihat mana yang sesuai, ya, untuk tempat mengajar bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di daerah masing-masing. Kemudian kita juga lihat bahwa konsep pelatihan guru akan berubah dari model seminar atau lokakarya menjadi pelatihan yang lebih praktis. Tidak saja murid-muridnya yang belajar lebih praktis, tapi justru di sini terpenting adalah pendidiknya. Di sini kalau dikatakan pendidik atau guru, saya akan mengatakan bahwa siapapun yang terlibat dalam pendidikan tersebut, bisa dia volunteer, bisa dia tenaga ahli, bisa dia adalah pengajar-pengajar yang membaktikan dirinya untuk pendidikan dan sebagainya, ya.
Kemudian kurikulum yang mudah dipahami dan lebih fleksibel, seperti Pak Doni utarakan tadi, ya. Mereka berhak memilih, tetap jalurnya adalah yang basicnya mereka pelajari, tapi pengayaannya adalah sesuai dengan fleksibilitas yang mereka bisa dapatkan. Ya. Nah, saya pikir dari sisi sini, saya mau menjelaskan apa sih yang terjadi di YPU sebagai case study. Jadi YPU memiliki 9 kegiatan. Ya, kalau kita lihat, yang pertama adalah kegiatan belajar mengajar, ya itu adalah yang utama karena memang basisnya pendidikan, sehingga para siswa bisa mengikuti, bahkan juga lulus dengan mengikuti paket non formal A, B maupun C. Ya. Kedua adalah pendidikan karakter. Ya. Nah, di sini saya mau menjelaskan. Di awal kita mendirikan YPU, saya sama Pak Martin, ya, ketika murid-murid sudah datang ke Jakarta, mereka di sini ditampung di asrama, kemudian kita mengajarkan materi-materi sesuai dengan materi formal di sekolah, maupun kita ajarkan karakter, karena kita pikir dua itu hal yang utama. Ya. Namun setelah itu kami sendiri terus terang belajar dari kesalahan-kesalahan, kita try dan error, mengatakan bahwa ini tidak cukup, ya. Konsep Merdeka Belajar waktu itu belum ada, tapi kita waktu itu sudah concern bahwa ini tidak cukup, ya. Sehingga kita akhirnya melihat apa yang bisa kita ajarkan kepada mereka, ya, di luar hal-hal yang sifatnya memang menjadi suatu tuntutan untuk siswa bisa belajar dan akhirnya bisa memenuhi targetnya, ya, ke jenjang berikutnya. Ya, akhirnya di sini kita melihat bahwa melihat juga bakat, melihat juga lingkungan. Lingkungan artinya apa? Lingkungan Yayasan Prima Unggul yang lebih di perkotaan. Mungkin berbeda dengan komunitas atau organisasi yang ada di daerah, ya. Kalau di perkotaan itu apa sih yang menjadi minat, ya, para murid-murid ini? Sehingga kalau Bapak-bapak Ibu melihat di sini ada sharing inspiratif, pengembangan seni, multimedia, tata rias, tata busana, tata boga, ya, dan juga budidaya tanaman dan ikan air tawar. Ya. Kalau kita perhatikan, ya kan, ini bukan kegiatan yang hanya berdiri sendiri. Ya, kalau Bapak-bapak Ibu perhatikan, implementasi ini, kegiatan-kegiatan ini saling menunjang satu sama lain, saling mengisi satu sama lain. Ya, kita bicara ketika yang boleh saya sharingkan adalah ketika saya sangat salut ketika pada puncaknya murid-murid siswa-siswi Yayasan Prima Unggul dapat menyelenggarakan suatu musical besar, ya, di Jakarta yang kapasitas penduduk kapasitas audiens saja tuh bisa sampai 1.000, dan mereka selenggarakan 2 kali, berarti ada 2.000 penonton, 2 kali show yang dari A sampai Z itu semua diselenggarakan oleh siswa-siswi, ya. Mereka yang mengundang, mereka yang menjadi penjaga tiket, mereka mengiringi tamu, mereka menjadi pemain, mereka ngurusin logistik, semuanya adalah dari murid-murid, ya. Nah, itu kalau kita lihat, ya, apakah pengembangan seninya terjadi? Pastinya lah, orang mereka pentas juga. Apakah diperlukan multimedia? Otomatis. Untuk tampil, apakah perlu tata rias, tata busana, ya? Untuk konsumsi, apakah perlu tata boga, ya kan? Budidaya tanaman dan ikan air tawar yang bisa mendukung itu semua, ya. Nah, jadi nanti saya akan sharing bahwa diperlukan kejelian untuk melihat kegiatan-kegiatan yang bisa saling mengisi, tentunya disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan lokal, ya. Dan ini implementasinya. Saya akan sharing mengenai tantangan-tantangannya, ya. Satu adalah, yang utama adalah berani repot, ya. Kenapa? Karena kalau kita maunya beres saja tidak akan terjadi, ya. Yang disebut dengan repot itu adalah ada orang yang bergerak, ya, ada suatu kegiatan yang bergerak sehingga menciptakan suatu gerakan, ya, yang lebih masif lagi. Ya, itu karena ibaratnya kalau ada batu dilemparkan ke suatu air yang tenang, dia akan menciptakan gelombang, ya. Jadi repot itu artinya ada kerepotan, ada kegiatan, ya, yang bereskalasi sehingga menjadi suatu pergerakan. Kemudian butuh daya juang, ya. Kita tahu tidak mudah
menjalankan ini semua? Karena nggak usah jauh-jauh, bisa jadi adalah orang terdekat kita, bisa jadi atasan kita, bisa jadi orang yang kita sayangi itu justru menjadi faktor yang istilahnya apa ya, menghambat, ya. Jadi kita perlu dengan sabar memberikan pengertian kepada mereka bahwa ini adalah demi anak-anak generasi muda bangsa Indonesia, ya. Kemudian seperti yang saya tadi katakan, pemilihan kegiatan yang sesuai dengan lingkungan, minat siswa, dan saling mengisi, ya. Ini tadi saya sudah jelaskan. Kemudian kegiatan berbiaya rendah. Kita tahu mungkin tadi seperti dikatakan oleh Pak Subi Sudiarto, ya, untuk Merdeka Belajar diperlukan infrastruktur dan teknologi, diperlukan juga dana, ya, dan juga diperlukan keterlibatan budayawan-budayawan. Nah, khusus mengenai dana ini, jadi YP itu mulai ya merintis ini dengan dana yang minim, sehingga kita harus jeli memilih kegiatan yang berbiaya rendah, ya, namun memberikan pengayaan terhadap impact bagi murid-muridnya, dan bisa bereskalasi akhirnya menjadi kegiatan yang lebih memerlukan biaya, ya. Itu tantangannya. Kemudian di sini saya mau mengatakan bahwa jika teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu ingin bergerak menuju apapun yang Anda impikan untuk organisasi komunitas yang Anda pimpin, ya, satu, selalu dimulai dengan adanya suatu ide, ya, suatu ide. Kemudian jika ide ada, Anda juga harus memiliki suatu kemampuan untuk bisa mengeksekusinya, sehingga yang disebut dengan adanya eksekutor, ya. Kemudian ini pun juga harus ditunjang oleh adanya dana, ya. Namun kalau kita lihat 3 lingkaran yang biru ini, ya, ide, eksekutor, dan dana, itu terlihat terpisah, dan jika terpisah tidak akan terjadi apa yang Anda impikan. Perlu satu lingkaran lagi, yang lingkaran putih yang saya sebut dengan perlu adanya orang yang menjadi perekat, ya, perekat untuk orang-orang yang memiliki ide, orang-orang yang bisa mengeksekusi, dan orang-orang yang memiliki dana, sehingga impian untuk menjadikan siswa-siswi ini menjadi generasi muda yang tampil, ya, bisa menjadi pemimpin harapan bangsa kita, ya, memerlukan seorang perekat. Bisa jadi itu perekat adalah Anda sendiri, ya. Jadi di sini saya sarankan jika Anda sekarang sudah menjadi salah satu dari lingkaran biru tersebut, ya, jadilah perekat untuk bisa merekatkan 3 komponen untuk bergulirnya sebuah pergerakan, ya. Nah, terakhir ini rumusan kita untuk tangga pembelajaran, ya. Kita melihat bahwa ketika anak-anak datang di YPU, ya, mereka itu sadar bahwa mereka tidak mampu, ya. Tidak mampu dalam hal misalnya pembelajarannya, tidak mampu dalam hal menyerap pembelajarannya, ya. Mereka juga merasa, maaf, quote unquote inferior, ya kan. Tapi ketika mereka diajarkan terus, mereka akhirnya naik satu level menjadi sadar dan mampu. Saya sadar bahwa saya mampu melakukannya, ya. Dan akhirnya ketika kita asah terus, mereka sampai di level tidak sadar dan mampu. Menjadi orang-orang yang memiliki keahlian, kecakapan, ya, tanpa disadari itu sudah melekat pada diri mereka sendiri, ya. Tentunya mereka juga akan masuk di level suatu saat akan turun lagi menjadi sadar tidak mampu ketika menghadapi tantangan-tantangan baru. Tantangan-tantangan baru tersebutlah yang memerlukan sebenarnya bimbingan, ya, dorongan. Tadi seperti yang dikatakan memerlukan mentoring, tutoring, coaching dari pihak-pihak eksternal juga, ya, sehingga mereka bisa naik ke next levelnya. Harapan kita tentunya ketika next ke level berikutnya itu mereka bisa upayakan dengan kemampuannya sendiri. Ya. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan, apa sih tujuan ini saya sampaikan semua, bahwa saya melihat bahwa bersama dengan komunitas pendidikan unggul berkarakter, bahwa memang kita perlu wadah, ya, dari para pemerhati, para pendidik, ya, orang-orang yang memiliki hati di bidang pendidikan, melihat generasi muda untuk berkembang, ya, untuk bersatu, berkumpul dalam suatu wadah,
yang menjadi sarana untuk kita saling belajar, ya, demi murid-murid kita semua ini, ya. Nah, para tim pengembang komunitas pendidikan unggul berkarakter dan para volunteer yang akan bergabung secara bertahap akan menjadi partner bagi lembaga atau komunitas termasuk peserta di sini. Nanti Pak Martin akan jelaskan lebih lanjut mengenai apa harapannya terkait dengan pendidikan unggul berkarakter. Harapan saya secara pribadi adalah bahwa ayo kita singkirkan lengan kita berkontribusi sesuai dengan kemampuan kita untuk generasi muda Indonesia yang bisa menjadi jaya. Demikian paparan saya. Saya kembalikan ke Pak Dhani Johannes, ya, dan jika ada pertanyaan kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Coach Pri atas sharingnya hari ini. Ada beberapa slide yang menarik, tapi tantangan buat kita sebagai pendidik atau penginspirasi adalah berani repot. Ya, zaman sekarang kadang-kadang kita terlimitasi dengan waktu, terlimitasi dengan kurikulum, terlimitasi dengan batasan. Pak Coach Pri sampaikan berani repot. Nah, untuk berani repot butuh daya juang nih kata Coach Pri. Kenapa? Karena memang kita sebagai guru atau pendidik ini memang tugasnya itu memaksa anak-anak dalam keadaan terpaksa untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang dipaksakan. Supaya apa? Supaya mereka menjadi lebih baik dan lebih benar. Betul ya Coach Pri? Ya, betul Pak Dhani. Jadi intinya gini, buat murid-murid ya ketika dipaksakan itu terjadi, itu yang mereka merasakan awalnya seperti mekanis, ya kan? Disiplin, harus bangun jam sekian, harus belajar jam sekian, ya kan? Yang terasa mungkin tidak nyaman awalnya, ya. Tapi ketika mereka bisa melalui hal itu semua, itu menjadi sesuatu yang melekat pada diri mereka. Siap. Nah, buat peserta ada yang mau bertanya, waktu masih ada 4 menit untuk pertanyaan. Kalau belum ada, kita akan siap-siap ke pembicara selanjutnya. Tapi ada yang menarik nih Coach Pri. Coach Pri sendiri mendampingi YPU sudah dari awal. Jadi kalau boleh yang kita ngumpul ini, Coach Pri itu lebih, usianya lebih banyak berkecimpung YPU. Kalau saya 10 tahun, Coach Pri 13 tahun. Iya. Coach, boleh sharing sedikit nggak apa yang Coach Pri lihat dari perjuangan yang telah dilakukan oleh teman-teman di YPU dan pembina-pembinanya? Silakan Coach. Ya, ya kalau saya lihat ya, kenapa saya mau bergabung dengan YPU? Karena YPU pada awalnya memang sudah mengambil konsep miniatur dari Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Jadi kalau sekarang kita ribut-ribut mengenai keragaman apa segala itu sudah kita lakukan 10 tahun lalu ketika kita mendirikan YPU. Ya, pendiri-pendiri YPU lintas agama, lintas daerah, lintas suku, lintas pendidikan, ya kan? Tapi kita disatukan oleh hati, ya, hati yang mau melihat bahwa ini demi kepentingan generasi anak-anak muda kita, ya. Dan mungkin saya tidak terlalu menggurui Pak Dhani ya. Ketika kita, ini pengalaman saya sendiri yang saya mau share. Ketika saya lihat foto, video, oh anak-anak yang butuh pendidikan apa segala, iya sih tersentuh sih, ya, tersentuh ya. Tapi tidak bisa dipungkiri ketika anak itu hadir di depan kita tatap matanya, kita bisa melihat jauh ke dalam harapan-harapan yang mereka impikan, ketergantungan mereka, tangan yang mereka raih untuk meraih harapan tersebut, itu menjadi the moment of truth, momen kebenaran untuk kita benar-benar, iya saya akan bantu. Jadi dan itu dibutuhkan keikhlasan dari mentor-mentor ya Coach ya. Betul Pak Dan. Ya, apalagi menghadapi begitu beragam anak-anak yang hadir di YPU dengan beragam pemikiran, dengan beragam latar belakang. Ya, kembali lagi mentor-mentor ini benar-benar harus mengenali anak-anaknya. Ya, ada anak-anak seperti Kasih yang sangat luar biasa ya, walaupun masih usianya masih belum belum masuk ke usia SMP gitu ya. Tapi bisa mencerna apa yang sekarakter Coach Pri bisa sampaikan. Itu luar biasa. Ya.
So, tanpa menunggu lagi, Coach Pri, terima kasih banyak atas sharingnya. Kita Sama-sama. akan lanjutkan kepada pembicara berikutnya. Ini adalah, kalau dilihat penampilannya pada saat ini agak berbeda ya. Mungkin ini ingin menyampaikan bahwa inilah era daring. Jadi karena era daring, jadi penampilan Pak Martinus agak luar biasa. Kita akan panggil Pak Martinus Martinus Gea yang akan sharing mengenai Merdeka Belajar yang terbukti. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Martinus Gea. Halo Pak Dani, selamat pagi. Selamat pagi Pak Martin. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Martin, silakan. Baik, terima kasih kepada para sahabatku pendidik dan pemerhati pendidikan. Ini adalah hari yang sangat mengharukan buat saya sebagai seorang pendidik. Sebelum saya mulai YPU, saya juga seorang guru seperti Bapak dan Ibu. Setelah saya selesai kuliah 97, saya mulai ngajar dan beberapa tahun 2000 saya masuk PNS. Setelah itu saya melanjutkan, sambil mengajar saya melanjutkan pendidikan S1 dan juga S3 di bidang pendidikan. Dan tentu punya karir, saya mengelola sebuah sekolah yang taraf internasional di Jakarta, dan terakhir saya juga menjadi pengawas. Saya punya karir yang cukup baik karena saya orang sangat selalu semangat dalam bekerja. Tetapi rupanya latar belakang saya telah merubah semua apa yang menjadi cita-cita dalam karir. Karena selama saya aktif dalam pendidikan, tetapi saya ingat siapa saya. Bapak dan Ibu, 10 tahun lamanya, dari kelas 4 SD sampai lulus SMA, saya tinggal di panti asuhan. Kemiskinan keluarga, keterbatasan, terpencil, itu adalah latar belakang hidup saya. Kalau pada akhirnya tadi saya bisa menyelesaikan pendidikan, saya bisa berkarir, itu adalah sebuah mukjizat bagi hidup saya pasti. Dan akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari karir saya itu, termasuk dari PNS juga, karena ada sebuah keprihatinan bahwa apa yang saya capai saat ini itu adalah capaian seorang Martin, seorang anak panti. Tetapi berapa juta anak-anak dari keluarga miskin, dari keluarga sederhana, anak-anak yang terlantar di Indonesia sulit mendapatkan kesempatan itu. Mantap, Jo. Terlebih setelah saya keluar dari panti asuhan, tidak ada harapan untuk kuliah. Saya merantau di Jakarta. Bapak Ibu tahu, saya hampir 2 tahun nyaris jadi anak jalanan. Karena memang saya tidak punya keterampilan. Selama sekolah hanya belajar. Saya masuk ranking, saya pintar di sekolah favorit. Tapi setelah lulus, saya merantau di Jakarta. Sekali lagi, nyaris jadi anak jalanan. Mungkin latar belakang ini yang menjadikan saya bahwa tidak, saya harus lepas dari kenyamanan ini, dan akhirnya saya memutuskan, walaupun banyak tantangan termasuk dari keluarga dekat saya, termasuk istri saya, tetapi itu adalah sebuah keputusan yang saya ambil. Maka dengan bekal yang saya punya sampai pendidikan, pengalaman di lapangan, tetapi saya tahu bahwa banyak hal yang harus saya siapkan. Maka dalam slide berikut ini saya akan menceritakan bagaimana saya memulai. Maka tujuan saya pada hari ini supaya Bapak dan Ibu bisa terinspirasi, dan mari kita bersama-sama. Apa yang saya berikan saat ini mungkin bukti-bukti kecil dari sebuah perjuangan, tapi tidak apa-apa.
Karena saya teringat dari apa yang pernah disampaikan kepada saya, untuk berhasil rumusnya adalah motivasi kali ilmu kali tindakan sama dengan hasil. Motivasi saya jelas, saya anak panti yang ini kembali ke panti. Ilmu saya cukup bagus, pendidikan formal, pengalaman ada. Tetapi saya tahu bahwa tanpa tindakan semuanya adalah hanya konsep, semuanya adalah teori. Itu sebabnya saya mulai dari sesuatu yang sederhana. Slide berikut ini adalah awal bagaimana saya memulai sebuah perjuangan saya. Saya sadar tentang keterbatasan saya, maka saya terbuka untuk belajar. Dalam slide berikut ini, bisa dikasih slide berikut. Nah, Bapak dan Ibu, para sahabatku semua, saya terbuka untuk belajar dari para praktisi. Karena tindakan-tindakan inilah yang menjadikan saya bisa melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat. Saat itu coach saya, itu mentor saya adalah Coach Priyono. Coach yang sejak 13 tahun saya kenal. Beliau mendampingi saya dan kami selalu diskusi. Beliau adalah coach yang punya level internasional yang mendampingi berbagai perusahaan-perusahaan besar, tetapi beliau memberikan hati. Saya kenal dan dari beliau saya banyak belajar dan saya termotivasi untuk melakukan sesuatu. Terima kasih Pak dan terima kasih Coach Priyono dan juga lembaga-lembaga lain saya kerjasama. Dan yang paling berkesan kepada saya juga itu sahabat saya Dani, Bro Dani. 10 tahun yang lalu kita bertemu dan saya ungkapkan ide ini. Kata Pak Dani, gila ya. Tapi saya katakan memang hanya orang gila yang bisa membuat suatu perubahan. Berubah atau untuk kacau atau berubah untuk sesuatu yang baik. Pak Dani terima kasih. Karena ketika saya mengalami masa-masa situasi perintisan pada saat itu, Pak Dani yang di perguruan tinggi sebagai direktur marketing dan pengembangan di sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta, hadir memberi kepastian kepada saya. Ayo Pak Martin, saya dukung. Dan pengalaman-pengalaman dari teman-teman di lapangan inilah yang menjadikan saya kuat dan berjuang terus-menerus. Itu sebabnya kepada para sahabatku, kenapa saya mendirikan komunitas pendidikan unggul dan berkarakter. Karena saya ingin apa yang saya rasakan, teman-teman juga merasakan di dalam komunitas baru yang akan kita mulai. Akan ketemu dengan Pak Dani, akan ketemu dengan Coach Pri, dan banyak volunteer-volunteer yang lain yang siap memberikan dukungan supaya kita membawa sebuah perubahan. Setelah 7 tahun, saya melakukan kegiatan-kegiatan ini, Pak Doni berkunjung ke tempat saya. Saya mulai tadinya ya, saya agak pikiran saya aja bagaimana anak-anak panti setelah keluar dari yayasan yang saya dirikan bisa bekerja, bisa hidup, tidak miskin seperti saya, tidak terlantar seperti saya. Maka saya latih mereka berwirausaha. Sederhana sekali. Tapi 7 tahun kemudian, Pak Doni datang dan melihat, Pak Martin, ini dia sebenarnya esensial dari sebuah pendidikan bahwa anak-anak merdeka. Itu pengakuan pertama. Terima kasih Pak Doni. Dan Pak Doni ini juga pada akhirnya mempertemukan saya dengan Pak Subi, ya, di BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan, menjadi salah seorang tim ahli pendidikan kesetaraan. Saya dihadirkan di sana atas rekomendasi Pak Doni mengatakan bagi pengalaman apa yang harus dilakukan dalam dunia pendidikan. Tentu terbatas sekali dan Pak Subi mengatakan, ayo Pak Martin, ini YPU sudah mulai berjalan. Saya jujur, saya tidak tahu dari awal. Yang penting bagaimana anak-anak setelah keluar dari panti, keluar dari asrama, keluar dari YPU, mereka bisa mandiri dan tidak terlantar seperti saya. Ternyata ada pengakuan dari pakar, ada pengakuan dari praktisi-praktisi. Maka semua ini, semua saya dapatkan secara gratis, secara cuma-cuma,
Maka saya bagikan kepada semua sahabat-sahabatku yang ingin berkembang bersama, formal, non-formal, informal. Mari kita bergandengan tangan. Makanya hari ini di ulang tahun YPU yang ke-10, saya dirikan komunitas pendidikan unggul berkarakter. Mari kita bersatu di dalam komunitas ini. Hari ini sebuah permulaan. Dan kita akan ketemu banyak orang. Teman-teman, kita jalan sendiri-sendiri, kita tidak maksimal. Sehebat dan sebanyak apapun uang kita, fasilitas kita, tanpa sinergi, kita akan mengalami kesulitan dalam proses. Mari, saya ajak, mari kita menjadi satu kesatuan, menjadi berpikir bersama, bercita-cita bersama di dalam satu komunitas. Ini sebagai pembukaan dari saya dan sekaligus penegasan bahwa Bapak dan Ibu yang hadir pada saat ini, saya sangat serius untuk mengajak Bapak dan Ibu, mari kita membuat sebuah perubahan untuk di Indonesia. 10 tahun, saya bersama teman-teman telah memberikan warna berbeda tentang panti asuhan di Indonesia. Tidak tangan di bawah lagi, tetapi bisa berkarya. Yayasan Prima Unggul dari hasil karya mereka, mereka bisa mendapatkan banyak kebutuhan, mencukupi kebutuhan sehari-hari. Berarti anak-anak panti, anak-anak dari keluarga miskin bisa berbuat sesuatu. Dan mari kita bergotong royong untuk melakukannya. Slide berikut ini adalah saya mau share, bagikan pengalaman kepada teman-teman. Inilah anak-anak yang dari awal saya cita-citakan, kurang lebih, yaitu yang kecil itu kurang lebih gambaran saya waktu kecil. Kurus, kecil, tidak beraturan. Itu saya dulu waktu kecil di kampung. Di rumah yang sangat terbatas. Ini gambaran-gambaran mereka. Seperti inilah anak-anak KPU yang Bapak Ibu lihat tadi. Udah berubah wajahnya pasti. Udah lebih sehat, udah lebih berceria dan segala sesuatu. Tapi rata-rata yang kita dampingi, apalagi anak-anak dari keluarga yang sesungguhnya banyak kesempatan untuk pengembangan diri. Tinggal bagaimana kita memproses. Maka slide berikut ini adalah input ini yang masuk di dalam Yayasan Prima Unggul ini, bagaimana kami proses bersama-sama. Tadi sudah disampaikan oleh Coach Pri. Ada 9 kegiatan yang kami tumbuh kembangkan kait-mengait proses dan jenis kegiatan pemberdayaan anak-anak KPU. Bapak dan Ibu, pendidikan yang memang saya pilih dari awal adalah informal, homeschooling, tetapi kami bekerja sama dengan ada Ibu Rahmi, Kepala Sekolah dari PKBM Negeri 13. Kami sudah 10 tahun bekerja sama. Melalui pendidikan kesetaraan, paket A, B, C, kita kerjasama dengan PKBM Negeri 13. Tetapi kegiatan-kegiatan lain kita lakukan di dalam komunitas. Maka ada seni, yaitu tadi ITA, terus ada jahit, ada make up, ada multimedia, ya, ada juga di masa pandemi ini ada budidaya ikan tawar dan tumbuhan, terus ada kuliner, terus ada inspiratif. Banyak datang dari sekolah-sekolah, dari luar negeri, dari Singapura, dari Belanda. Ketika sebelum pandemi datang ke sini menimba inspirasi. Kami juga datang ke berbagai daerah untuk menginspirasi bahwa kalau anak panti bisa, mestinya anak-anak lain bisa. Terus kita melatih dengan pendidikan karakter dan pendidikan kesetaraan. Ini jenis-jenis kegiatan. Nanti kami akan share seluruh slide-slide ini kepada Bapak dan Ibu. Slide berikut ini adalah sebuah video bagaimana 9 kegiatan ini secara sederhana. Silakan.
siswi Yayasan Prima Unggul. Merdeka belajar untuk saya adalah ketika saya diberikan kesempatan untuk mempelajari hal yang saya sukai, yaitu menggunakan teknologi digital untuk mengembangkan bakat di bidang multimedia. Di YPU, saya diberikan kesempatan untuk menekuni multimedia yang dibimbing langsung oleh Carolan Wirjawan, seorang filmmaker dan juga fotografer profesional. Melalui keterampilan ini, saya menjadi salah satu bagian dalam drama musikal Palastrigama dan juga Miracles in December untuk menjadi videografer dan editor. Di Yayasan Prima Unggul, saya selalu melihat kakak-kakak berlatih kor, dan semenjak itu saya ingin sekali menjadi dirigen. Akhirnya, setelah berlatih cukup lama, saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi dirigen saat mengisi sebuah acara 2019 yang lalu. Dan sejak saat itu, rasa percaya diri saya bertambah. Saya Ita, siswi Yayasan Prima Unggul. Di YPU, saya menekuni bidang yang saya sukai, yaitu seni peran dan juga seni tarik suara. Saya bergabung dalam drama musikal yang diadakan oleh YPU, yaitu Merajut Pertiwi, D&D Musikal, Palastrigama, dan Miracle in December. Selain menjadi pemeran, saya juga menjadi kru musikal. Di situ, saya belajar untuk lebih gesit, mengambil keputusan yang cepat, dan teliti. Saya Tina, alumni Yayasan Prima Unggul. Merdeka belajar bagi saya adalah saya bisa mengimplementasikan dan mengembangkan bakat yang saya miliki. Dengan menjadi koordinator penjualan di Catering Lumbung Selera yang merupakan unit bisnis di Yayasan Prima Unggul, saya belajar memasarkan produk Lumbung Selera secara online serta offline, menambah pelanggan baru dan meningkatkan loyalitas pelanggan, sehingga saya bersama tim bisa meraih omset hingga ratusan juta. Saya Adel, alumni Yayasan Prima Unggul. Di YPU, saya mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan passion saya di bidang seni. Bersama Magna VOG, saya mendapatkan kesempatan untuk tampil di berbagai acara dan memperkenalkan kebudayaan Indonesia hingga ke kancah internasional. Magna sendiri telah menghasilkan omset hingga ratusan juta dan ini merupakan kebanggaan bagi saya. Selain menjadi anggota Magna, saya juga melatih adik-adik di Yayasan Prima Unggul khususnya di bidang vokal dan koreografi. Kebebasan menuangkan kreativitas diri secara jujur dan total dalam karya-karya seni yang diciptakan merupakan salah satu makna dari kebebasan belajar bagi saya. Bapak dan Ibu, inilah sebuah bukti-bukti sederhana kegembiraan anak-anak ketika kemerdekaan seperti yang disampaikan oleh para pembicara tadi, bahwa apa yang ada di sekitar mereka, anak-anak kita dari pelosok-pelosok yang punya latar belakang seperti tadi berubah melalui proses merdeka belajar yang kita tumbuh kembangkan di tempat ini. Punya mimpi besar bahwa anak-anak Indonesia sungguh luar biasa. Tapi kalau kita bekerja sama, pasti bisa. Bapak Ibu melihat kan, kok alat-alatnya keren-keren banget. Itu dari volunteer Pak Bapak Ibu, dari relawan yang siap melatih. Dan mereka masuk di dalam kelompok ini ingin membantu siswa-siswi Bapak dan Ibu juga. Kita pasti bisa. Dan video terakhir ini adalah bagaimana mereka menginspirasi anak-anak di seluruh Indonesia. Termasuk anak-anak dari luar negeri, dari Singapura, dari Belanda. Ini video berikut adalah inspirasi anak-anak. Bicara ingin berubah lebih baik, detik menit jam pun berlalu, kita pun masih belum beranjak. Mari tengok dalam diri, maukah kita untuk berubah? Perubahan bukannya datang dari seberang tapi di sini. Revolusi mental bukan hanya bicara saja. Revolusi mental mulai dari diri sendiri. Revolusi mental bukan sekedar basa-basi. Revolusi mental, mental direvolusi mental.
ingin berubah lebih baik. Detik, menit, jam pun berlalu, kita pun masih belum beranjak. Mari tengok dalam diri, maukah kita untuk berubah? Perubahan bukannya datang dari seberang tapi di sini. Revolusi mental, bukan hanya bicara saja. Revolusi mental, mulai dari diri sendiri. Revolusi mental, bukan sekedar basa-basi. Revolusi mental, mental direvolusi mental. Revolusi mental, mental terus berdentang di kepala semua rakyat Indonesia. Tanpa bimbang menerjang karang lama yang keras, tembakan suara baru, hiraukan intervensi. Takut, ragu, gengsi, semua yang buruk singkirkan hal itu untuk jadikan kita maju. Perubahan bukannya datang dari seberang, tapi di sini dalam diri. Ayo, revolusi mental. Revolusi mental, bukan hanya bicara saja. Revolusi mental, mulai dari diri sendiri. Revolusi mental, bukan sekedar basa-basi. Revolusi mental, mental direvolusi mental. Revolusi mental, bukan hanya bicara saja. Revolusi mental, mulai dari diri sendiri. Revolusi mental, bukan hanya bicara saja. Revolusi mental, mulai dari diri sendiri. Revolusi mental, bukan sekedar basa-basi. Revolusi mental, mental direvolusi mental. Revolusi Terus mental, berdentang, bukan hanya bicara saja. tanpa bimbang menerjang karang lama, hiraukan intervensi. Mulai dari diri sendiri. Takut, ragu, gengsi, singkirkan itu semua. Bukan sekedar basa-basi. Perubahan bukannya datang dari seberang. Mari kita semua revolusi mental. Nah, apa yang dicapai oleh YPU selama ini, yaitu 10 tahun lalu kita mulai dari yang sederhana, ini hasilnya yang luar biasa saat ini. Saya punya dream, saya punya harapan bahwa kalau kita bersama-sama, kalau kita hanya satu lembaga dengan pendampingan para mitra-mitra tadi, terus kita bergandengan tangan dalam komunitas yang baru ini, kita bisa melakukan banyak hal dan kita membuat satu perubahan yang berbeda di Indonesia. Sebab itu saya ajak teman-teman untuk bisa bersama-sama dengan kami dalam komunitas PUB. Kita adalah fasilitator. Bapak dan Ibu, lihat ketulusan hati saya dan teman-teman saya, kami siap membangun jaringan dan kerjasama. Dan semoga sharing saya ini memberikan satu kekuatan bahwa Merdeka Belajar bukan hanya sebuah wacana, tetapi sangat mungkin untuk kita lakukan. Semoga sharing kami ini dan semoga di ulang tahun YPU yang ke-10, kami mulai berpikir bahwa kita berpikir untuk pendidikan Indonesia. Sekali lagi terima kasih kepada para sahabatku yang terlibat pada hari ini. Kami sangat bangga dan bahagia atas kedatangan Anda bersama dengan kami melalui webinar ini. Silakan Pak Dani. Terima kasih Pak Martinus. Ini kita bisa langsung saja karena kita sudah lihat perjalanan YPU selama ini ya dengan kegigihan dari Pak Martin dan banyak cerita drama di belakangnya, drama ada seperti kalau sinetron gitu ya, YPU jatuh dan bangun luar biasa. Sempat terkena bencana kebakaran di beberapa tahun yang lalu yang menghapuskan fasilitas dari YPU, rumah tinggalnya, tetapi mereka tetap bangkit bersama-sama langsung dalam waktu singkat, tidak berdiam diri, dan ini adalah satu proses yang sangat luar biasa. So, tanpa berlama-lama, tadi lihat videonya kan keren-keren ya, apa yang mereka lakukan.
Sekarang saya serahkan kepada MC untuk bisa menyampaikan betapa luar biasanya ada penampilan dari teman-teman di YPU dan Makna Vokal Group. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, setelah penampilan mereka kita masih sambung. Ada talk show yang kedua, ada pembicara-pembicara dari industri, dan saya juga diberikan tugas juga sebagai narasumber. Kami persilakan silakan MC. Terima kasih Pak Dani dan juga narasumber-narasumber tadi yang telah memaparkan materinya keren sekali ya. Tadi sangat menginspirasi sekali. Betul sekali. Iya. Oke, Kak Ina, tadi setelah kita mendengarkan materi yang ini cukup serius ya Kak ya. Betul. Nah, kita refreshing dulu nih karena masih pagi ya Kak. Betul sekali. Kak Ina, kita tuh punya performance. Tapi ini dari sebuah vokal group. Wow, vokal group. Pasti ada namanya dong. Namanya apa nih? Namanya adalah Makna VOG. Oh, VOG itu vokal group kan? Vokal group. Oh, ya. baiklah. Nah, Makna VOG ini merupakan sebuah vokal group di bawah naungan Yayasan Prima Unggul yang anggotanya berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Wow. Dan tentunya mereka merupakan siswa-siswi Yayasan Prima Unggul. Iya. Dan mereka ini juga sudah terpilih ya diseleksi gitu kan, diseleksi cukup ketat gitu, melalui secara potensi maupun segi karakter juga karena balik lagi karakter itu penting. Oh, karakter itu dasar dari segala-galanya ya. Dari segala-galanya. Betul sekali. Nah, dan Makna VOG ini juga dia tuh telah membagikan budaya Indonesia sampai ke kancah luar negeri. Dari mana ini? Di mana aja Kak Ina? Mereka itu dengar-dengar pernah tampil di Malaysia, di Malaysia kan ada dua tuh. Mereka pernah tampil di Kuala Lumpur, pernah tampil di Sarawak Malaysia dan di Singapura juga. Singapura di Orchard Road ya. Betul sekali deh ya. Dan tahun 2018 kan Asian Games tuh. Teman-teman dari Makna VOG mengisi pembukaan para atlet berkuda. Mereka bernyanyi di sana membawakan budaya Indonesia. Jadi memperkenalkan budaya Indonesia melalui nyanyian dan tarian. Betul sekali. Dan sesungguhnya Indonesia itu sangat kaya akan budaya dan tari-tarian, bahasa dan sebagainya. Benar banget. Dan ini harus dilestarikan karena kalau bukan kita anak muda siapa lagi? Siapa lagi? Mau tunggu orang lain kan nggak mungkin. Benar banget. Jadi langsung aja ya Kak? Iya, langsung saja. Performance dari Makna VOG. But you never knew me every day. It's as if I'm playing apart. Now I see if I wear a mask, I can fool the world, but I cannot fool my heart. Who is that girl I see standing straight back at me? When will my reflection show who I am inside? I am now in a world where I have to hide my heart and what I believe in. Now somehow I will show the world what's inside my heart and the love for who I am. Who is that girl I see staring straight back at me? Why is my reflection so I don't know? Must
Indonesia.